Persaingan kekuatan besar dunia kini mulai terasa di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dengan posisi strategis dan kebutuhan modernisasi alat utama sistem senjata alutsista tiba-tiba menjadi sorotan Amerika Serikat dan Tiongkok. Di tengah proses rencana pembelian jet tempur canggih dari Amerika Serikat, yakni F-15EX Eagle II, Indonesia juga membuka peluang memperkuat hubungan pertahanan dengan Tiongkok. Langkah Jakarta ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah Indonesia sedang memainkan strategi keseimbangan dengan dua kekuatan militer terbesar dunia? Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin bersama Menteri Luar Negeri Sugiono melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan pejabat Tiongkok di Beijing. Pertemuan tersebut menjadi forum perdana 2+2 antara Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Indonesia Tiongkok yang membahas peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan kedua negara. Pertemuan ini berlangsung hanya beberapa hari setelah Boeing memperlihatkan keseriusannya menawarkan jet tempur unggulan Amerika Serikat kepada Indonesia. Di sisi lain, rencana pengadaan 24 unit jet tempur F-15EX Eagle II dari Amerika Serikat masih terus berjalan. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan kajian dan memberikan rekomendasi terkait rencana pembelian tersebut. Namun, keputusan akhir masih menunggu persetujuan pemerintah pusat dan Kementerian Keuangan. Menurutnya, proses pengadaan F-15EX membutuhkan waktu panjang, bahkan dapat mencapai sekitar 6 hingga 7 tahun, karena hingga kini belum ada kontrak final yang mengikat antara Indonesia dan pihak Amerika Serikat. Meski sebelumnya telah ada penandatanganan nota kesepahaman atau MOU, proses pembelian tetap harus melewati berbagai tahapan sebelum benar-benar terrealisasi. Menariknya, hanya beberapa hari sebelum pertemuan Indonesia-Tiongkok, pihak Boeing menggelar media gathering di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Boeing melalui Executive Director F-15 Business Development, Robert Novotny, menawarkan sejumlah keuntungan strategis untuk Indonesia jika memilih F-15EX. Salah satu tawaran terbesar adalah peluang keterlibatan industri dalam negeri. Boeing disebut menawarkan kemungkinan hingga 85% komponen dan proses produksi F-15EX dapat melibatkan Indonesia, sebuah langkah yang berpotensi memperkuat industri pertahanan nasional. Amerika Serikat juga telah memberikan kode khusus untuk versi Indonesia, yakni F-15IDN, sebagai bagian dari rencana kerjasama pertahanan kedua negara. Jika terrealisasi, F-15EX akan menjadi salah satu jet tempur paling kuat yang dimiliki Indonesia dengan kemampuan superioritas udara generasi 4,5. Namun Indonesia tampaknya tidak hanya melihat satu arah. Pertemuan strategis dengan Tiongkok menunjukkan bahwa Jakarta tetap membuka peluang kerja sama pertahanan dengan Beijing. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyampaikan bahwa Indonesia ingin memperkuat kerjasama konkret di bidang pertahanan, termasuk peningkatan komunikasi militer, latihan bersama, pertukaran personel, hingga kerjasama industri pertahanan. Pertemuan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping terkait hubungan strategis kedua negara. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga pernah menyampaikan bahwa beberapa produk pertahanan buatan Tiongkok memiliki kualitas yang cukup baik dengan harga yang kompetitif. Hal ini membuat sejumlah pengamat melihat bahwa Indonesia sedang mempertimbangkan berbagai pilihan untuk memperkuat kekuatan militernya. TNI AU mulai melirik teknologi jet tempur Tiongkok. Sinyal ketertarikan terhadap teknologi militer Tiongkok semakin terlihat ketika Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Marsekal TNI M. Tony Harjono menghadiri China International Aviation and Aerospace Exhibition 2024 di Zhuhai. Dalam kunjungan tersebut, delegasi TNI AU melihat langsung perkembangan teknologi dirgantara terbaru milik Tiongkok. Bahkan, Kasau sempat memasuki kokpit dua jet tempur canggih, yakni Su-57 Rusia dan Chengdu-je 10 Tiongkok. Selain melihat langsung pesawat tempur tersebut, delegasi Indonesia juga melakukan pembicaraan dengan perusahaan pertahanan Rusia dan Tiongkok mengenai perkembangan teknologi militer. Dalam beberapa tahun terakhir,
industri pesawat tempur Tiongkok mengalami perkembangan pesat. Angkatan Udara Tiongkok kini mengoperasikan beberapa jet tempur modern seperti Chengdu J-20, pesawat siluman generasi kelima yang diklaim memiliki kemampuan superioritas udara, serta Shenyang J-35A, jet tempur siluman multiperan yang disebut memiliki konsep mirip dengan kombinasi F-22 Raptor dan F-35 Amerika Serikat. Selain itu, dunia militer juga dikejutkan dengan munculnya pesawat misterius yang disebut sebagai Chengdu J-36. Pesawat yang muncul di Chengdu, Sichuan pada akhir 2024 tersebut menarik perhatian karena desainnya sangat futuristik. Desain tersebut diyakini bertujuan meningkatkan kemampuan siluman serta memberikan kemampuan jelajah dan daya angkut yang besar. Meski demikian, hingga kini belum ada informasi resmi mengenai kemampuan tempur sebenarnya dari pesawat tersebut. Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam menawarkan teknologi pertahanan kepada Indonesia menunjukkan satu hal penting. Posisi Indonesia semakin diperhitungkan. Dengan kebutuhan menjaga wilayah udara yang sangat luas, Indonesia membutuhkan jet tempur yang tidak hanya kuat, tetapi juga mampu mendukung kemandirian industri pertahanan nasional. F-15EX menawarkan kekuatan tempur dan hubungan strategis dengan Amerika Serikat, sementara teknologi militer Tiongkok menawarkan alternatif dengan perkembangan pesawat generasi baru yang semakin maju. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah Indonesia. Apakah Jakarta akan memperkuat armada dengan F-15EX Amerika, membuka peluang dengan jet tempur Tiongkok, atau memilih kombinasi berbagai sumber teknologi? Yang jelas, Indonesia kini berada dalam posisi unik. Dua kekuatan besar dunia sama-sama ingin menjadi mitra pertahanan utama Nusantara.